Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok Zihan Kamila Ajhar, Silpa Amanda Duratul Hikmah, dan Ragil Abimayu. Kami di sini akan menjelaskan beberapa materi mengenai social group work. Berikut pengertian social group work menurut para ahli. Yang pertama, menurut National Association of Social Work, social group work adalah suatu pelayanan kepada kelompok di mana tujuan utamanya adalah membantu anggota-anggota kelompok memperbaiki penyesuaian sosial mereka, dan tujuan klien untuk membantu kelompok mencapai tujuan-tujuan yang disepakati oleh masyarakat. Kemudian, menurut Gisela, tentang social group work ialah suatu metode dalam pekerjaan sosial yang melaksanakan fungsi pemberian bantuan khususnya kepada individu di dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir, menurut Robert Wakeling dan Robert M. Ryan, social group work merupakan salah satu metode pekerjaan sosial untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi sosial individu melalui pengalaman-pengalaman kelompok yang disusun secara sadar dan bertujuan. Menurut Albert S. Alisi, terdapat 5 tujuan dari dilakukannya metode social group work. Tujuan yang pertama yaitu bersifat korektif. Melalui social group work, pekerja sosial memberikan pengalaman-pengalaman restoratif dan remedial terhadap disfungsi personal dan sosial atau perpecahan individu-individu di dalam situasi sosial. Tujuan kedua bersifat preventif. Dengan menggunakan metode social group work, pekerja sosial berupaya untuk mencegah perpecahan pribadi dan sosial, di mana terjadi kemunduran yang dapat membahayakan bagi keberfungsian sosial klien. Tujuan yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Tujuan ini lebih menitikberatkan pada situasi dan kondisi di mana terjadi masa-masa tertentu dalam siklus kehidupan klien yang menekan kondisi klien. Tujuan yang keempat yaitu peningkatan pribadi. Tujuan ini dapat dilakukan melalui hubungan-hubungan antar pribadi, artinya dan bermakna, serta yang dapat menstimulasi munculnya perilaku yang adaptif. Tujuan yang terakhir yaitu tanggung jawab dan partisipasi anggota. Melalui metode social group work dapat menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai demokratis, berlatih untuk bertanggung jawab baik secara individu, anggota kelompok, maupun anggota masyarakat. Selanjutnya terdapat prinsip dasar dari pekerja sosial. Yang pertama yaitu penerimaan. Pekerja sosial yang menerima klien memperlakukan mereka secara manusiawi dan secara baik, serta memberikan mereka martabat dan harga diri. Prinsip yang kedua yaitu individualisasi. Jadi, semua manusia itu unik dan memiliki kemampuannya yang berbeda-beda. Ketika pekerja sosial menegaskan individualitas klien, ia mengakui dan menghargai kualitas dan keunikan dan perbedaan-perbedaan individual itu. Pekerja sosial memperlakukan klien sebagai manusia yang memiliki hak-hak dan kebutuhan, bukan sebagai objek, kasus, ataupun hal lain. Prinsip yang ketiga yaitu pengungkapan perasaan-perasaan yang bertujuan. Emosi adalah suatu bagian yang integral dari kehidupan manusia, dan manusia mengalami serangkaian perasaan-perasaan. Di sini, pekerja sosial harus bisa menuntun klien dalam mengungkapkan perasaan-perasaannya. Selanjutnya yaitu kerahasiaan. Pekerja sosial harus bisa menjaga kerahasiaan informasi yang diterima oleh klien, sehingga klien tersebut merasa semua ceritanya atau perasaannya bisa disimpan baik-baik oleh pekerja sosial. Prinsip selanjutnya yaitu sikap-sikap tidak menghakimi. Sikap-sikap tidak menghakimi merupakan landasan bagi relasi kerja yang efektif. Jadi, pekerja sosial harus sebisa mungkin tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat menghakimi dari klien tersebut, sehingga klien tersebut merasa aman dan nyaman. Dan yang terakhir yaitu objektivitas. Prinsip praktek objektivitas atau menguji situasi-situasi tanpa bias. Ini berkaitan sangat erat dengan pandangan yang tidak menghakimi dari pekerja sosial tadi. Dalam melakukan prakteknya dengan kelompok, terdapat beberapa skill yang dibutuhkan oleh pekerja sosial sebagai fasilitator dalam social group work. Yang pertama adalah more listening than talk, di mana pekerja sosial lebih aktif untuk mendengarkan obrolan dari klien ataupun keluhan-keluhan dari klien dibandingkan untuk berbicara. Lalu yang kedua adalah warming up the discussion session, di mana pekerja sosial diharapkan dapat membangun chemistry ataupun mencairkan suasana dan juga menumbuhkan rasa nyaman di dalam kelompok dan juga pekerja sosial, sehingga antara pekerja
sosial dan juga kelompok dapat dengan nyaman untuk melanjutkan sesi. Lalu yang selanjutnya adalah formal but also genuine, di mana pertemuan pada sesi tersebut formal tetapi tidak terlalu kaku dan juga asli. Lalu yang selanjutnya adalah professional, encouraging people to listen to each other, di mana pekerja sosial diharapkan untuk mendorong klien-klien di kelompok tersebut untuk saling menghargai dan juga mendengarkan pembicaraannya. Lalu yang selanjutnya adalah empathic listening, di mana pekerja sosial diharapkan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Dan yang terakhir adalah social workers, not teaching them but facilitate to them, di mana pekerja sosial tidak berusaha untuk menggurui mereka, tetapi mereka adalah sebagai sarana fasilitas mereka untuk mereka berdaya. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian kelompok menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Ian Robertson. Ia menjelaskan bahwa kelompok merupakan kumpulan orang yang berinteraksi bersama dalam cara yang teratur berdasarkan harapan bersama tentang perilaku satu sama lain. Sebagai hasil dari interaksi ini, para anggota merasakan perasaan memiliki yang sama. Anggota membedakan dari bukan anggota dan mengharapkan jenis perilaku tertentu dari satu sama lain yang tidak selalu mereka harapkan dari orang lain. Sedangkan pengertian kelompok menurut Michael Onstate adalah keadaan di mana pluralitas individu yang berhubungan satu sama lain, yang saling memperhitungkan dan yang menyadari beberapa kesamaan yang signifikan. Hal penting dari kelompok adalah bahwa anggotanya memiliki kesamaan dan mereka percaya bahwa kesamaan yang mereka miliki dapat membuat perbedaan. Terdapat beberapa syarat kelompok social group work. Yang pertama adalah terdapat sekumpulan orang, yaitu lebih dari 4 orang. Lalu yang kedua adalah terdapat interaksi psikis antara anggota kelompoknya. Yang ketiga adalah adanya rasa saling ketergantungan antar anggota kelompok. Yang keempat, adanya satu kesatuan yang terpisah dengan kelompok atau aktivitas kelompok lain. Yang kelima adalah individu tidak melebur dan juga tetap mempertahankan pada keunikannya. Lalu yang terakhir adalah adanya tujuan dan juga struktur kelompok, serta terdapat nilai dan juga norma. Dalam social group work, terdapat beberapa jenis kelompok. Yang pertama adalah support group, di mana pekerja sosial berperan untuk memberikan dukungan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota kelompok di lingkungan kelompok mereka. Lalu yang kedua adalah education group, di mana pekerja sosial berperan untuk memberikan informasi secara mendalam kepada kelompok. Lalu dalam kelompok ini pun masih terdapat sedikit unsur dari support group. Yang ketiga adalah growth group. Kegiatan dalam kelompok ini bertujuan untuk pengobatan, rehabilitasi, kuratif, dan lain-lain. Selain itu, dalam kelompok ini juga bertujuan untuk meningkatkan potensi dari anggota kelompok. Lalu selanjutnya adalah therapy group, di mana terdapat istilah help member to resolve personal problem. Kalimat tersebut bermakna bahwa pekerja sosial membantu untuk melewati trauma yang pernah terjadi pada anggota kelompok, biasanya menyangkut pada permasalahan kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah socialization group, di mana pekerja sosial mendorong kembali kepada kelompok ataupun komunitas untuk berbaur agar dapat berfungsi kembali. Karakteristik kelompok. Karakteristik kelompok di sini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, bahwa kelompok merupakan suatu sistem. Yang kedua, bahwa kelompok tersebut dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Yang ketiga, kelompok memiliki sifat-sifat dan fungsi-fungsi sebuah sistem. Yang terakhir yaitu bahwa kelompok mengadakan kesempatan untuk terciptanya suatu hubungan akan suatu komponen-komponen dari kelompok tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Lalu, mengapa kelompok itu penting? Setelah kita lihat bahwa jika ada suatu masalah, misalnya social hunger atau masalah yang muncul dari hubungan sosial, selain itu pun adanya isolasi yang dimana isolasi bukan hanya fisik, di sini peranan kelompok sangat penting,
yang dapat memberikan manfaat kepada individu-individu dalam memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, misalnya kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan mencintai dan dicintai, selain itu juga kebutuhan akan pengalaman baru. Selanjutnya yaitu hal-hal penting dalam kelompok. Hal-hal penting dalam kelompok ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu ada universality, di mana sebagai pekerja sosial harus berhasil bahwa klien merasa tidak sendirian dalam menghadapi permasalahannya. Pekerja sosial juga dapat menanamkan kepada klien bahwa adanya seseorang yang mengalami permasalahan yang serupa dan bisa sembuh, sehingga hal tersebut dapat memotivasi klien tersebut untuk bisa sembuh ataupun menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua yaitu adanya acceptance, di mana setiap anggota-anggota kelompok tersebut merasa didengarkan, merasa diterima apa adanya, baik itu kelebihan maupun kekurangan, baik itu nilai-nilai, kepercayaan, kebutuhan-kebutuhannya. Karena kita telah mengetahui bahwa kebutuhan dasar dari setiap anggota itu yaitu sebuah penerimaan. Yang ketiga yaitu adanya altruism, di mana adanya rasa keinginan untuk menolong secara ikhlas kepada anggota-anggota kelompoknya, sehingga anggota-anggota tersebut dapat saling bercerita ataupun saling memotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang keempat yaitu ada hope, di mana ada munculnya suatu harapan bagi anggota-anggota kelompok tersebut melalui dinamika group work bahwa dirinya bisa sembuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu ada cognitive restructuring, di mana bahwa hal ini dapat merubah akan pola pikir atau mindset anggota-anggota kelompoknya dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mau menjadi mau, sehingga anggota-anggota kelompok tersebut dapat berjalan ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu adapun peran pekerja sosial dalam kelompok. Peran-peran pekerja sosial dalam kelompok yaitu sebagai mediator. Peranan sebagai mediator ini diperlukan terutama dalam adanya perbedaan yang mencolok atau mendorong pada suatu konflik. Selain itu juga memediasi akan berjalannya suatu sesi dan mendorong untuk klien-klien ataupun anggota-anggotanya lebih aktif lagi ataupun bisa lebih banyak berbicara lagi. Selain itu juga pekerja sosial sebagai broker. Peranan broker ini mencakup menghubungkan klien dengan kelompok yang membutuhkan suatu pelayanan. Selain itu juga broker di sini dapat mengontrol akan kualitas dari pelayanan tersebut. Selanjutnya yaitu peran sebagai edukator. Peranan dalam pendidik, maka pekerja sosial diharapkan mempunyai kemampuan untuk menyampaikan edukasi, informasi yang baik dan benar yang dapat diterima oleh anggota-anggota kelompoknya, yang mana menjadi sasaran dalam peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman-pengalamannya. Dan yang terakhir yaitu sebagai fasilitator. Peranan dalam fasilitator juga di sini pekerja sosial memfasilitasi dalam berjalannya sesi group work, di mana pekerja sosial juga dapat membantu klien menjadi mampu menangani akan tekanan situasional maupun transisional. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.